يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Hati yang kita punya tidaklah mutlak kita bisa menguasai. Berapa banyak orang yang beriman di pagi hari, namun di siang dan sore hari tidak ada jaminan dia bisa beriman iman yang sangat kokoh. Disinilah kemudian Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan engkau dari laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk kalian satu sama lainnya bisa berkenalan, mengetahui satu sama lain. Sesungguhnya di antara orang, di antara manusia yang begitu sangat berbeda, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah yang paling ketakwaannya melebihi dari yang lain. Disinilah antara kita dan yang lain, antara bangsa, satu bangsa dengan yang lain, antara manusia dan suku dengan yang lain, semuanya diciptakan sama, namun yang berbeda adalah kadar hati dan keimanan, ketakwaan yang berada di dalam hati, relung yang paling dalam. Disinilah kemudian baginda Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ketika baginda Rasulullah SAW berada di Masjid Nabawi bersama sahabat-sahabatnya, saat itu berada di depan pintu masuk Masjid Nabawi, seraya Rasulullah menunjukkan marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seseorang berjalan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sekelilingnya, yaitu sahabat-sahabatnya, ma ra'yukum fi hadza? Bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang baru saja lewat? Akhirnya salah seorang sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, innahu min asyrafin nas. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kau tanyakan itu yang baru saja lewat adalah bukan orang sembarang. Dia orang yang begitu sangat mulia. Kekayaannya menempati dia dalam memiliki posisi yang sangat berbeda dibandingkan orang lain. Kedudukan dan jabatan, kekayaan dan kekuasaan terlihat dari penampilannya ya Rasulullah. Wajadirun, dan sungguh layak, hariyun, dan sungguh pantas ya Rasulullah. In khataba au in nakaha la ankahahu. Orang yang seperti ini ya Rasulullah, yang begitu sangat mentereng dan terlihat cantik dan perkasa, seraya begitu sangat tampan, kapan saja dia meminta seorang wanita untuk dinikahi, maka perempuan mana saja pasti akan menerima ya Rasulullah. Wa in syafa'a yushfa. Dan orang yang seperti ini ya Rasulullah, jika dimintai tolong, apapun bentuk pertolongan yang diminta kepadanya, dia pasti akan memberi. Karena apa yang dia punya
dari segala macam jabatan, harta, kekayaan, dan posisi serta kekuasaan, menyempati dirinya untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa anna qawluhu yusma'. Dan orang yang seperti ini ya Rasulullah, apapun dia katakan, karena posisi dan kekayaan dan kekuasaannya yang menempati posisi di atas manusia rata-rata, apapun yang dia katakan pasti akan didengar dan dianggap benar. Seraya kemudian datanglah orang lain yang melewati baginda Rasulullah SAW. Ma ra'yukum fi hadha? Bagaimana pendapatmu kalau orang yang baru saja lewat, yang kedua tadi, innahu min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, yang kedua yang baru saja lewat itu adalah fakir miskin, yang orang tidak akan mengira dan tidak direken kedudukannya yang rendah, posisinya yang tidak dihiraukan oleh orang banyak. Innakaha, kalau andaikan dia ingin meminta seorang wanita untuk nikah sama dia, la rafadha. Siapapun orang tua wanita itu pasti akan menolak. Wa in syafa'a la yushfa'. Kalau dia dimintai tolong, maka dia tidak akan memberi apa-apa kepadanya. Wa qawluhu la yusma'. Siapapun tidak akan mendengar, lantaran karena posisinya begitu sangat rendah. Akhirnya Rasulullah SAW pun menjawab, innal akhir, ketahuilah, sesungguhnya yang paling akhir yang engkau hina itu adalah khairun min mil'il ardi fi mithlihi. Dia adalah, yang kedua itu adalah makhluk yang terbaik dibandingkan dengan seluruh manusia yang berada di atas muka bumi. Inilah yang dijadikan sebuah patokan oleh Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang di dunia bisa diraih dengan apa saja. Namun ketika Allah sudah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang imannya penuh, yang takwanya ada di dalam hati. Dalam riwayat lainnya Rasulullah pernah bersabda, ya ashabi, yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Di hadapan para sahabat-sahabatnya, pasca setelah sholat, Rasulullah pun bersabda, wahai sahabat aku, lihatlah, sebentar lagi akan masuk di masjid ini salah satu penghuni surga. Diucapkan itu keesok harinya yang sama, lusa begitu juga sama, dan orang yang masuk itu pun orang yang sama. Ada apa gerangan yang membuat dia menjadi penghuni surga? Abdullah bin Umar yang begitu sangat muda dan pintar ini mendatangi orang tersebut dan meminta untuk menginap di dalam rumahnya sepanjang 3 hari. Ingin mengetahui kenapa kok sampai Rasulullah mengatakan 3 kali dia adalah penghuni surga. Pasca 3 hari dia menginap, tidak menjumpai apa-apa. Makan seperti biasa, tidur seperti biasa, kerja seperti biasa. Akhirnya pas sebelum dia pulang, dia berkata, izinkan aku bertanya, Rasulullah telah memberikan engkau kesaksian 3 kali, engkau penghuni surga, gerangan apa yang engkau lakukan? Padahal aku sudah nginep 3 hari dan tidak menjumpai apapun, semuanya seperti biasa. Akhirnya dia bergumam, ada satu yang mungkin orang tidak pernah mereka lakukan, dan itu aku rutinkan, aku lakukan setiap hari. Innani manimtu lailatan wa fi qalbi ghillun ala bashar. Sesungguhnya setiap kali aku hendak tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, di hari ini siapapun yang memiliki hasad dan dengki kepadaku, siapapun yang telah mencemooh dan menghinaku, saksikan ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka semua. Kejernihan hati, keputihan hati dari sangka buruk dan hati yang penuh kebencian, kemudian disucikan dengan meminta maaf ataupun memberikan maaf. Itulah yang membuat seseorang hatinya bersih dan masuk seperti layaknya penghuni surga. Jemaah sekalian, begitu banyak kiranya contoh. Lihatlah kepada Bilal bin Rabah
Allah bermimpi, Rasulullah bermimpi bahwasanya dia masuk surga. Sampai Rasulullah sendiri yang bertanya, "Ya Bilal, bentukmu yang hitam, legam. Namun aku begitu sangat takjub, kenapa engkau bisa masuk ke surga? Aku dengar derap langkahmu. Apa gerangan perbuatan yang engkau lakukan? Dan tidak banyak orang melakukannya." "Ya Rasulullah, innani ma tawadda'tu wudu'an illa wa sallaitu ma kutiba li." "Ya Rasulullah, yang aku sering rutin lakukan adalah setiap kali aku berwudu, aku tidak akan pernah batal kecuali dengan wudu itu aku melakukan sholat sunat 2 rakaat. Jamaah sekalian, begitu banyak kesempatan kita untuk memperbanyak pahala, kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.